Selamat malam, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Patut kita menaikkan puji dan syukur atas segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kita boleh alami sepanjang hari ini. Dan malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam program Sabda dan Doa. Mari kita menyiapkan hati kita dan dengarkanlah pujian ini untuk kemuliaan Tuhan dan mengantar kita menikmati hadirat Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang saya akan baca pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari segenap jemaat kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami boleh alami. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu dan rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan demikian. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni lolo batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita jika firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Amin. Pujian ini mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Memuliakan nama-Nya.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Katuan tu tontong umpakala abi puang matua. Tidak terasa ibu bapak saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tapi satu hal dalam perenungan kita pada saat ini bahwa kasih dan kemuliaan Tuhan senantiasa kita alami sepanjang hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita kata saya sangat sibuk merupakan kata yang menjadi bagian kita setiap saat. Jika sesuatu ditawarkan kepada kita atau ada pekerjaan yang dikatakan bolehkah, atau ada pelayanan yang diminta kepada Bapak Ibu, kata spontan yang keluar dari mulut kita, saya sangat sibuk. Saat ini kita dalam proses pemilihan majelis gereja. Ada begitu banyak saudara-saudara yang dipilih oleh jemaat untuk menjadi pelayan, menjadi penatua dan diaken. Tetapi dalam masa sangga begitu banyak orang yang datang, dan 80% jawabannya adalah saya sangat sibuk. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Raja Salomo yang sedang berusaha memindahkan tabut perjanjian dari Yerusalem ke dalam bait suci di Sion, jika dipikir sebagai seorang raja, tentu ia pasti punya banyak pekerjaan lain yang harus diurusnya, yang harus dikerjakan dan harus diselesaikannya. Namun mengapa ia tetap meluangkan waktu untuk perkara ini? Jawabannya ialah bahwa karena Raja Salomo sadar benar bahwa sebagai seorang raja, ia pun diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ia pun ditetapkan untuk menjadi pengerja. Ia pun dipilih menjadi alat Tuhan. Sehingga ia tetap menyempatkan waktunya untuk berkorban, berkontribusi dalam pemindahan tabut perjanjian. Selain itu ia mengajak bangsa Israel berkumpul dan bersyukur pemindahan tabut perjanjian ke dalam bait suci dan mengadakan syukuran besar-besaran. Bayangkan, pembacaan kita ini mengatakan bahwa Raja Daud mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung. Demikian juga Salomo melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan, apa yang telah menjadi ketetapan daripada ayahnya. Sehingga mereka bersukacita atas kehadiran Tuhan dalam kehidupannya melalui bait Allah ini. Pertanyaan ibu bapak saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan tujuan kita bahwa kita diciptakan yaitu memuliakan nama Tuhan, mengambil bagian atau berkontribusi? Kadang-kadang orang berkata sedangkan pekerjaan lain kita kerjakan, apalagi pekerjaan Tuhan. Tetapi itu semua dikembalikan kepada kita ibu bapak saudara-saudara. Jika Tuhan mau memilih kita, jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkarya, bersyukurlah. Dan marilah kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita hidup di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan embankan bagi kita. Mari ibu bapak saudara-saudara, kita bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Amin. Malam ini kita akan berdoa, kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah berkenan untuk kita boleh alami.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada malam hari ini, kami datang bersyukur atas segala tuntunan, atas segala penyertaan yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Sehingga malam ini ya Tuhan, kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan Bapak Yance Moga, Bapak Setan Diseno, Saudara Norikson Salambah, anak Digo Alex Toban, anak Lori Perlita Tammo, yang Tuhan sudah boleh perjumpakan dan hari ulang tahun. Dan biar dalam 1 tahun umur yang Tuhan karuniakan senantiasa bersyukur, dan 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, dan kasih setia-Mu senantiasa boleh dinikmati dalam sepanjang kehidupan mereka. Saat ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa untuk keluarga Bapak Peri La'bi Allah. Kami bersyukur atas segala penyertaan tuntunan Tuhan, sehingga saat ini mereka boleh ada sebagaimana ada, dan Tuhan senantiasa karuniakan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Berdoa untuk Bapak Gladys di Morowali dalam pekerjaan setiap hari, Mama Ayu dalam perjalanan ke Morowali, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya tuntunan penyertaan Tuhan mereka boleh alami. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak dan Mama Jaya dalam pekerjaan dan rumah tangga yang ada di Samarinda. Berkati dan topang ya Tuhan. Juga Gladys dan cucu-cucu yang lain dalam pertumbuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara dan keluarga di mana saja berada. Tuhan senantiasa peliharakan, tuntun dalam sepanjang kegiatan mereka. Malam ini ya Tuhan, kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi kekuatan pengharapan, bahkan juga ya Tuhan mengingatkan kami bahwa selagi Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan, kami akan pakai untuk kemuliaan daripada Tuhan. Juga Tuhan, segala jemaat-Mu di jemaat Karambe, baik yang ada di Karambe maupun dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ditopang dan dituntunlah mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara dalam gumul, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, secara khusus Nenek Kesia Rerung yang saat ini dirawat di rumah sakit Elim. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga boleh memperoleh perawatan dan mereka boleh dibangunkan dan kembali sembuh. Juga keluarga besar Bapak Samuel Bendon Palamba yang saat ini dalam duka cita, di mana Bapak Lexi telah mengalami kematian, dan saat ini Lexi sementara dalam tes, mengikuti tes di Pak Katok. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, berikan kekuatan dan komitmen, dan mereka fokus sehingga boleh menjalani tes-tes dan satu saat mereka boleh dinyatakan lulus. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah. Bahkan juga kami berdoa untuk kehidupan kami pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita. Yang terutama di dalam hidup ini